Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di sebuah feeder tempat pemberhentian si Benteng. Itu dia, angkot si Bentengnya sudah datang. Kita langsung naik aja guys. Pintunya langsung ngebuka otomatis. Oke. Si Benteng ini memiliki desain eksterior sebuah mobil yang bisa dikatakan cukup klasik. Transportasi bersih nyaman kota Tangerang. Mantap. Tapi ini bukan channel otomotif. Namun di video kali ini saya akan membahas sebuah angkot kebanggaan orang Tangerang dengan nama si Benteng. Bersama gue Raka, kita jelajah bareng si Benteng. Oke teman-teman, di bagian eksteriornya si Benteng ini memiliki desain eksterior sebuah mobil yang bisa dikatakan cukup klasik. Tapi kenapa desainnya dibuat seperti ini? Karena namanya mobil angkutan umum, dia harus memiliki ciri khas yang bisa langsung dikenali oleh penumpangnya. Jadi ketika Anda berjalan di pinggir jalan, ketika Benteng ini lewat, Anda langsung tahu kalau itu adalah sebuah angkot si Benteng. Nah, ngomong-ngomong desain klasik itu, di bagian depan bisa dilihat dia menyalurkan desainnya seperti layaknya mobil-mobil tahun 70-an. Kenapa demikian? Karena dia memiliki lampu utama yang menggunakan bentuk bulat, begitu pula dengan lampu sennya. Seperti itu aja di bagian depan. Kita langsung lanjut ke bagian sampingnya, karena cukup menarik nih di bagian sampingnya. Kita ke bagian samping teman-teman. Nah, tadi bagian depan yang sudah klasik itu juga senada atau disalurkan ke bagian sampingnya. Kenapa demikian? Karena dia selain warnanya warna krem perpaduan putih gini, tapi bentuk-bentuk lengkungan bodinya masih dipertahankan nih. Jadi tambah indah lah ya. Apalagi di bagian kiri kanan bodinya dikasih stripping atau identitas angkot ini yaitu si Benteng. Transportasi bersih nyaman kota Tangerang. Mantap. Lalu sebagai angkot tentunya visibilitas bagi penumpangnya juga harus dikedepankan. Jadi si Benteng ini juga memiliki beberapa kaca jendela yang cukup besar dan juga bisa kalian buka nih kaca jendelanya. Tapi kalau naik angkot ini rasanya kalian nggak perlu lagi buka kaca jendela karena angkot ini sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan, yaitu ada free charging, full AC, dan juga tidak boleh merokok di dalam angkot ini. Dan yang nggak kalah keren, di belakang sini juga kita bisa lihat ada siluet foto wali kota dan wakil wali kota kita, Bapak Haji Arief R. Wismansyah dengan Bapak Haji Syahrudin. Dan dia juga berkata, ayo naik angkot biar nggak macet. Bener banget, jadi kita harus gunakan angkutan kota ini sebagai mobilisasi kita. Dan kalau kalian bertanya bagaimana cara membedakan trayek dari angkot si Benteng ini, yaitu terletak pada warna dari si Benteng ini. Ada oranye, biru, coklat, dan krem seperti ini. Jadi kalau ada penumpang datang baru kebuka. Karena pintu ini digerakkan oleh sebuah jin. Coba ya. Buka! Wah, bukan jin, Deng. Tapi memang Pak supir di dalam yang ngebukain pintunya. Karena si Benteng ini sudah menggunakan pintu otomatis hidrolis. Sekarang kita masuk ke dalam. Dan berapa kali masuk, hal yang langsung terasa kalau angkot ini adalah angkot modern adalah penggunaan alasnya. Jadi alas si Benteng ini menggunakan karet. Kenapa demikian? Karena ketika Anda dari luar gitu, sepatu Anda atau alas kaki Anda basah, jadi Anda tidak mudah terpeleset di dalam angkot si Benteng ini. Dan itu salah satu detail yang cukup membuat kenyamanan penumpangnya. Dan untuk impresi duduknya, kalian harus coba. Kenapa? Karena kursi ini terasa sangat empuk dan sangat nyaman sekali. Jadi ketika Anda pulang terus naik si angkot ini, wow, mungkin bisa tidur kali ya, istirahat nih sambil menunggu perjalanan Anda sampai ke rumah. Ngomong-ngomong, mobil ini, angkot ini bisa mengangkut sampai dengan 11 orang penumpang. 10 di dalam, di bagian belakang sini, dan 1 di bagian sopir. Tapi sayangnya karena kita masih di masa pandemi,
Jadi angkot Cibenteng ini juga menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Jadi untuk kapasitas penumpangnya hanya mengangkut 50% dari total yang bisa diangkut Cibenteng ini, yaitu hanya 5 orang penumpang di dalam sini. Kalau kita bayangin 5 orang, 1, 2, 3, 4, 5 masih cukup, bisa dikatakan social distancing. Jadi kalau kalian duduk di bagian depan, otomatis kalian paling dingin nih duduknya. Nah, bagaimana kalau kita ke bagian belakang? Karena di belakang juga tersedia fasilitas yang cukup keren. Ini dia teman-teman, fasilitas yang cukup kekinian, cukup modern di sebuah angkot. Jadi otomatis kalau kalian naik angkot Cibenteng ini tidak perlu takut kehabisan daya gadget Anda, karena kalian bisa ngecas di dalam sini. Mantap betul guys. Dan pembayarannya hanya bisa dilakukan melalui dompet elektronik, yaitu dari DD Cash, OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Lalu untuk tarifnya, kalian hanya membayar Rp2.000 saja guys. Jadi sangat murah dan sangat efisien, sekaligus menghindari transaksi tunai. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama bapak supirnya, sekaligus bertanya mengenai trayek mana aja yang dilewati si Benteng ini. Let's go, kita jalan-jalan guys. Oke teman-teman, sekarang udah di dalam angkot Cibenteng. Hal yang pertama langsung dirasain ketika mobil ini berjalan, AC-nya dingin bro. Dingin dan nyaman banget di dalam sini. Nah, sesuai dengan janji gue, kita langsung nanya-nanya sama Pak supirnya nih. Oke, Pak supir boleh nanya nggak nih? Boleh Pak. Boleh ya? Bapak dengan siapa Pak namanya Pak? Pak Dili. Pak Dili? Oke, Pak Dili, saya mau nanya nih Pak. Benteng ini ada berapa trayek Pak? Ada 4 jalur Pak, atau 4 trayek. 4 trayek. Dari mana aja tuh Pak? Yang trayek pertama itu ada di Gandasari Gajah Tunggal. Gandasari Gajah Tunggal ya. Lalu? Lalu yang trayek kedua itu Gajah Tunggal sampai Terapi Pak. Oke. Ya, Taman Cimoda sampai Sumedang. Oke. Lalu yang keempat ini Pak, Pasar Lama Cimone. Pasar Lama dan Cimone. Dan itu dibedakan dari warna mobilnya ya Pak? Iya, Pak. Oh. Lalu Pak, saya mau nanya nih Pak. Jadi si Benteng ini berhentinya memang harus di bis stop ya Pak? Di feeder ya? Dan tidak akan berhenti kalau sembarangan ya Pak? Penumpang mau di pinggir jalan sembarangan, si Benteng nggak mau berhenti ya Pak? Iya. Si Benteng ini jam berapa sampai jam berapa Pak jam operasionalnya Pak? Kalau masalah waktu, Hah? harus pergi pagi jam 5. Oh, jam 5 pagi sudah keluar ya si Benteng ya? Sampai malamnya jam berapa tuh Pak? Jam 8 sampai 9 malam. Tapi kalau pandemi sesuai dengan PPKM yang berlaku ya Pak? Jam 9 mungkin ya? Sesuai dengan Bapak Billy yang katakan, kalau angkot ini bisa kalian gunakan hanya membayar Rp2.000 saja, mau jauh mau dekat. Dan jam operasional dari jam 5 sampai jam 9 malam. Terus kalian harus berhentiin angkot ini di feeder-feeder atau di bis stop yang sudah disediakan. Lalu yang paling penting, supirnya tidak diperbolehkan merokok. Jadi udara di dalam si Benteng ini tentunya sehat bro. Oke, seperti itu aja jalan-jalan kita, jelajah kita mengenai angkot Cibenteng ini. Jangan lupa kalau kalian yang sudah nonton video ini untuk di like, di komen, dan di subscribe channel Prokom Barang Gerak. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Pak, nanti berhenti di depan ya Pak, saya mau pulang nih. Oke?